di sini di Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak ada yang namanya perjanjian baru dan perjanjian lama, tidak ada yang namanya revisi. Mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab pun kamu tidak mengerti. Jadi nggak heran kamu mualaf dan meninggalkan Yesus. Kamu berpikir bahwa dengan adanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu menjadi bukti bahwa Alkitab telah direvisi. Kamu berpikir bahwa perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah lalu ditulis ulang dan isinya diubah, maka jadilah perjanjian baru. Itulah mindset orang-orang di luar kekristenan yang membuat mereka sendiri tersandung akan asumsi mereka tentang Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan tentang perubahan Alkitab. Perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang ditulis ulang lalu ditambah-tambah atau dikurang-kurang atau diubah-ubah isinya. Perjanjian lama adalah tulisan kitab para nabi sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Dan perjanjian baru adalah tulisan para rasul mengenai Yesus Kristus yang telah datang ke dunia. Alkitab itu terdiri perjanjian lama dan perjanjian baru, ditempel berbarengan. Tanpa mengubah perjanjian lama, tanpa mengubah perjanjian baru. Jadi semua isi kitab para nabi, kitabnya Musa, Amos, Obadya, Yesaya, itu nggak dirubah tetap sampai sekarang. Dan itu disebut perjanjian lama. Dan perjanjian baru itu adalah tulisan yang berbeda, tulisan yang lain, yaitu tentang Yesus yang telah datang ke dunia. Jadi singkatnya, perjanjian lama itu adalah tulisan para nabi mengenai janji akan kedatangan Yesus sebelum Yesus datang. Dan perjanjian baru adalah tulisan para rasul mengenai Yesus Kristus yang sudah datang itu. Jadi perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang diubah-ubah isinya lalu direvisi. Jadi gak heran kamu mualaf, gak heran kamu tinggalin Yesus. Karena Alkitabmu aja kamu gak tahu. Lalu di video lain kamu berkata bahwa ketika aku berdoa sewaktu aku menjadi Kristen, aku tidak menemukan kedamaian. Gimana kamu menemukan kedamaian? Tuhanmu aja kamu gak ngerti. Perjanjian lama perjanjian baru aja kamu gak mengerti, apalagi cara berdoa yang benar kamu gak mengerti. Jadi gak heran kamu itu kebingungan dan pada akhirnya meninggalkan Yesus. Dan kalau kamu mengatakan bahwa Alkitab itu telah direvisi, telah diubah-ubah, ya Alkitab kami itu gak pernah dibakar. Tapi kamu pernah gak belajar bahwa kitab yang kamu pegang sekarang itu pernah dibakar di zaman Utsman bin Affan? Kalau itu sudah pernah dibakar, lalu yang kamu pegang sekarang dari mana? Belum lagi di dalam beberapa literatur kalian yang mengatakan itu pernah dimakan kambing. Nah, kalau pernah dimakan kambing, terus gimana? Yang kamu pegang sekarang dari mana? Jadi kamu jangan berasumsi tentang imanmu yang dulu, seolah-olah kamu udah lebih tahu, padahal kamu nggak tahu sama sekali. Dan iman yang kamu pegang sekarang itu pun kamu gak pelajari. Jadi saran saya, kamu pelajari imanmu yang sekarang. Biar kamu matang. Biar kamu teguh. Bener gak sih yang kau imani sekarang ini? Jadi satu-satunya alasan mengapa kamu meninggalkan Yesus adalah ya ketidaktahuanmu tentang Tuhanmu dan kitab sucimu sendiri. Dari argumenmu kelihatan. Jadi jangan kamu merasa atau melihat bahwa saya udah bisa melakukan atau saya udah pintar dengan berpindah meninggalkan Yesus, lalu kamu menasehati orang lain. Kamu pun enggak menasehati dirimu sendiri. Yang buat kamu pindah adalah ketidaktahuanmu sendiri kok. Ketidaktahuanmu yang kamu biarkan itulah yang menyandung kamu. Gitu. Jadi kalau kamu bilang, saya kasihan melihat orang-orang di luar dari iman saya yang sekarang, karena hati mereka kotor sehingga hati mereka tidak bisa membaca kitab suci saya ini. Kamu kasihan kepada kami karena kamu menganggap hati kami kotor. Dengan demikian kami tidak mau membaca kitabmu. Justru kami yang kasihan sama kamu. Kenapa? Kamu berpindah, kamu tinggalkan Yesus tanpa pengetahuan yang benar. Kamu tinggalkan dia tanpa mengenali dia dulu. Jadi jangan kasihani orang lain lah, kasihani dulu dirimu sendiri. Ya. Jadi jangan merasa kamu udah tahu, tapi sebenarnya yang buat kamu berpindah itu ya ketidaktahuanmu sendiri. Ya kasihanlah sama hatimu yang seperti itu.
Ya, saya harap kamu sadar dan belajar lebih dalam tentang apa yang kamu pegang sekarang dan apa yang sudah kamu tinggalkan dulu. Ya, Tuhan berkati. Shalom.